Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terusna kajian tingkatan para waline Gusti Allah sing wingi sampai urutan selawe. Saniki urutan nomor 6 yaitu waline Allah sing jenisnya al-ibadah. Di antaranya ya ono sing tergolong utawa kalebu al-ibadah kaya ngene iki. Wong kaya ngene iki kudu dikenali dadi wong sing memange senengane ibadah tok. Lah pokoke to pendek kata, ibadah iku ya wis panganane bendina. Ibadah iku kegiatan mereka sehari-hari. Wis gak iso ditinggal. Senengane memang ibadah. Iki jenenge al-ibadah. Iki wali sing seneng ibadah sehari-harinya. Kala siangnya dan kala malamnya. Semuanya waktu untuk kegiatan mereka hanya beribadah kepada Allah. Ini mereka suka. Mereka ini suka mengasingkan diri juga. Menyepi mereka ini. Ada kalanya mereka ini di gunung-gunung tempatnya. Ada pula juga ya di lembah-lembah dan pantai-pantai tempatnya. Di antara mereka banyak yang tidak mau bekerja, melewati hal-hal seperti ini. Pekerjaan maisha atau kehidupan dunia dilewati. Mereka kebanyakan ibadah terus kepada Allah. Tapi ada juga sebagian dari mereka ini yang mau bekerja, yang cari maisha, cari kehidupan dunia. Ada juga al-ibad ini. Tapi kebanyakan memang mereka meninggalkan hal yang berbau untuk kegiatan duniawi. Begitu. Lah, puasa mereka itu sepanjang masa. Mereka pun kalau malam hari digunakan malamnya untuk beribadah. Pokoknya jos top markotop mereka ini dalam hal beribadah. Merupakan syiar daripada mereka. Memang ini kelakuan mereka sepanjang masa untuk beribadah. Siang ataupun malam tidak kelar-kelar mereka beribadah. Terus beribadah. Ini sudah kewajiban dan syiar bagi mereka. Mendarah daging bagi mereka. Sebab apa? Sebab mereka ini beranggapan dan menurut mereka dunia adalah tempat untuk menyuburkan dari amal-amal akhirat. Ini menurut mereka. Biasanya jika mereka itu beribadah, kok ada kaki terasa letih, mereka itu memukul kaki-kakinya. Biasa mengatakan kepada kakinya, seraya memukul kedua kakinya. Hei kaki, kenapa kamu letih? Kamu malas-malasan. Ini beribadah kepada Allah. Kau sengaja untuk mengolor waktu ibadahku, kau sambil dengan malas-malasan. Ayo, bangun, ayo sehat, ayo keras, ayo semangat. Dipukul kakinya dengan mengucapkan begitu. Kalau kamu tidak menurut kepadaku, akan kupukul terus. Lebih baik kamu itu sebagai binatang piaraanku. Itu kata mereka kalau ada ibadah mereka, terus kalau ada letih, dia mukul anggota yang letih itu. Dan seraya mengatakan begitu. Ini yang ke-27 sekarang adalah wali az-zuhad. Di antaranya, tergolong atau termasuk wali-wali az-zuhad ini, yaitu mereka orang yang suka meninggalkan kesenangan dunia yang berbau duniawi. Mereka tinggalkan karena mereka az-zuhad, jadi meninggalkan hal-hal yang ada sangkut pautnya kesenangan dunia. Mereka ini kalau mempunyai harta tapi mereka tidak pernah itu menikmati harta. Apa? Lah mereka beranggapan juga ini titipan Gusti Allah, semua milik Allah, akan fana semua ini harus dikembalikan kepada Allah. Begitu mereka. Dengan mencukuri ada harta yang seperti itu dari Allah, maka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara mereka, yaitu untuk jalan Allah semua dinafkahkan. Mereka tidak menikmatinya sedikit pun. Kalau sampean gimana? Untuk apa? 0,00000 berapa persen? Untuk sampean sendiri dan keluarga, wah hampir 100%. Kalau wali az-zuhad tidak begitu, semua akan dikembalikan kepada Allah karena nafkah daripada dunia harta ini harusnya nafkah itu dikeluarkan untuk jalan Allah semua. Ini mereka. Di antara golongan wali yang tingkatan begini ini juga ada Syekh Abdullah At-Tunisi. Dia seorang ahli ibadah di masanya, dikenal sebagai wali az-zuhad pada tingkatan wali seperti ini. Lah, terus pada suatu hari ada penguasa dari kota Tilmasan. Si penguasa menghampiri tempat Syekh Abdullah. Penguasa ini mampir ke rumah Syekh Abdullah. Kemudian bertemu kepada Syekh Abdullah dan berkata, "Wahai Syekh Abdullah, apakah aku boleh sholat dengan pakaian kebesaranku yang ini?" Mendengar daripada perkataan itu, Syekh Abdullah tertawa saja. Jawabnya nggak ada, cuma tertawa. Daripada pertanyaan si penguasa, jawabnya ya tertawa. Lah tak terima si penguasa ini dengan jawaban cuma tertawa. Tak ambil pusing, bertanya lagi, "Hai Syekh, mengapa engkau tertawa?" Syekh Abdullah baru menjawab, "Aku tertawa karena lucunya pertanyaanmu itu. Sebab mengapa engkau bertanya kepadaku seperti itu? Itu kan lucu. Padahal lo pakaianmu, padahal lo makananmu,
Itu dari harta yang haram. Apa kau tidak tahu tentang itu? Kok tanya-tanya hal seperti itu? Bolehkah sholat dengan pakaian kebesaran ini? Kan lucu pertanyaan itu. Jadi mendengar jawaban daripada Syekh Abdullah seperti itu, maka si penguasa langsung saja menangis terseduh-seduh, dan menyatakan taubatnya kepada Allah melalui Syekh. Selanjutnya, si penguasa tadi ingin meninggalkan kekuasaannya demi untuk mengabdikan diri kepada Syekh Abdullah. Sehingga beliau berkata, minta doa kepada Yahya bin Jafan. Sesungguhnya ia adalah seorang penguasa dan juga ia adalah seorang ahli zuhud. Andai kata aku diuji sepertinya, mungkin aku tidak dapat melaksanakannya. Sekarang yang nomor 28, yaitu tingkatan wali yang namanya Rijalul Ma'i. Ada yang seperti ini, golongan yang masuk kategori Rijalul Ma'i ini. Siapa itu? Ya mereka lah, ya wali-wali Allah yang biasanya dan senantiasa atau sukanya selalu beribadah di pinggir-pinggir laut. Selalu ibadahnya itu ada di pinggir-pinggir sungai. Mereka tidak banyak dikenal. Kenapa? Karena suka mereka ini untuk mengasingkan diri. Mereka ini tersembunyi dari sampean KB itu. Hampir sampean KB nggak pernah menemukan orang-orang seperti ini. Karena mereka mengasing. Kalau ketemu mereka menghindar. Ini. Juga salah seorang daripada wali seperti ini, yaitu Syekh Abu Sa'ud Asyibli. Ini juga pernah. Syekh Abu Sa'ud ini pernah di pinggir sungai tempatnya. Ya sungai Dajjal di Baghdad sana. Itu padahal ya ketika hatinya saja bergerak, ketika hatinya saja berkata daripada Syekh Abu Sa'ud. Katanya begini di dalam hati ini cuma, apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang beribadah di dalam air? Hei, apakah ada? Mana? Kalau ada hamba-hamba Allah yang ada ibadah dan masih tetap di dalam air, mana ada? Dengan perkataan itu, cuma di hati loh. Tiba-tiba ada seorang yang muncul dari dalam air. Seraya berkata, ada jawaban begini. Hei, Abu Sa'ud, ada? Itu jawabnya. Ada, ini muncul dari air. Seorang yang menjawab, ada, wahai Abu Sa'ud. Di antara hamba-hamba Allah ada juga yang beribadah di dalam air, dan aku ini termasuk di antara daripada mereka. Aku berasal dari negeri Takrit. Aku memang sengaja keluar karena beberapa hari yang akan datang saya tahu akan terjadi musibah di negeri Baghdad. Kemudian ia menghilang di dalam air, tak ada lagi, langsung tenggelam menghilang di dalam air lagi. Kata Abu Sa'id begini, Abu Sa'ud, ternyata tidak lebih dari 15 sampai 15 hari musibah memang terjadi. Setelah dikatakan tadi oleh seorang yang keluar dari air mengatakan bakal Baghdad terjadi musibah, begitu, ternyata tidak lebih dari 15 hari dari perkataan itu musibah di Baghdad memang terjadi. Nah, sekarang nomor 29 yaitu tingkatan jenis wali al-afrad. Jadi antaranya ada pula yang termasuk dalam golongan al-afrad ini. Siapa mereka? Ya termasuk wali-wali yang kedudukannya sangat tinggi. Di antara mereka ada juga yang namanya Syekh Muhammad Al-Awani. Itu masih sahabat karib atau sahabat dekat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka ini loh, jarang dikenal manusia awam, itu jarang. Memang karena kedudukan mereka ini terlalu tinggi bagi biasanya. Ini sangat tinggi ini. Hitungan mereka, banyaknya mereka, jumlah mereka pun tidak banyak. Ini terbatas. Ada kalanya jumlah mereka itu bisa bertambah, dan pun kadang-kadang jumlah mereka atau hitungan mereka itu ada berkurang. Sekarang nomor 30 yaitu jenis tingkatan wali al-umana. Ya termasuk golongan al-umana ini diantaranya pula ya orang-orang yang memang diberikan kepercayaan itu dapat menerimanya dengan benar. Artinya dapat dipercaya orang ini. Di antara mereka itu yaitu Syekh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, sepertinya Sayyid Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah adalah orang yang paling dapat diberi kepercayaan di antara umat ini. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Lah hitungan daripada mereka atau jumlah banyaknya mereka itu sangat banyak, tidak terbatas. Mereka ini jarang loh dikenal manusia. Tidak kentara, jarang. Karena mereka tidak pernah menonjol di tengah masyarakatnya. Sekarang nomor 31 yaitu jenis tingkatan wali Al-Qurra. Ya termasuk golongan ini diantaranya dari golongan Al-Qurra ini, mereka itu ahli memangnya dalam membaca Al-Quranul Karim. Menurut sebuah hadis ya, wali-wali ini itu termasuk orang-orang yang memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka ini ahli dalam Al-Quran dan mereka harus dimuliakan. Nah, seperti ini juga
wali Al-Qurra, yaitu Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ini juga diantara daripada golongan wali-wali ini, yaitu wali Al-Qurra. Yang nomor 32 sekarang ya tingkatan wali jenis Al-Ahbab. Nah, diantaranya golongan Al-Ahbab ini, yaitu orang yang memang dikasihi. Jumlah mereka tidak terbatas. Kadang meningkat, juga kadang berkurang. Mereka mencapai tingkatan wali Al-Ahbab ini disebabkan mereka itu melaksanakan segala ibadah dan taqarrub hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya didasari rasa cinta, haus akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dari ibadah yang berharap pahala dan lebih baik ibadah yang daripada mengharap surga. Maka sebagai imbalan baik bagi mereka, mereka ini mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang sangat luar biasa. Nomor urutan 33, Al-Muhaddatsun. Nah, diantaranya wali Al-Muhaddatsun ini ya orang yang selalu diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Muhaddatsun. Menurut hadis Nabi, ada juga sebagian dari umatku yang diberi ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab ini termasuk salah satu dari mereka. Nah, terus di zaman dulu-dulu itu banyak juga wali-wali Al-Muhaddatsun ini. Di antaranya juga Abul Abbas Al-Khashab, juga Abu Zakaria Al-Bahai. Itu dulu-dulu wali-wali seperti Al-Muhaddatsun, ya macam-macam orang ini. Nah, para wali yang tergolong dan termasuk dalam wali ini itu senantiasa mendapat loh bisikan-bisikan rohani. Bisikan-bisikan itu dari penduduk alam malakut. Contohnya atau misal ya dari Jibril. Misal juga bisikan dari Mikail, dari Israfil juga, atau bisikan dari malaikat Israel. Sebab ini rohani daripada mereka itu sudah bisa atau sudah dapat menembus daripada alam arwah, atau juga bisa menembus daripada alam malakut. Ini wali Al-Muhaddatsun. Sekarang 34 jenis wali Al-Akhilla. Di antaranya ada juga ini pula yang termasuk golongan Al-Akhilla. Mereka adalah orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebab ibadah dari mereka itu yang dilakukannya tidak lain tidak bukan, selalu ibadahnya itu cuma didasari dengan cinta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar ibadahnya. Jumlah mereka pun tidak terbatas, sangat banyak sekali dari Al-Akhilla ini, wali-wali ini. Kadang-kadang sih meningkat, kebanyakan juga kadang-kadang juga sebagian berkurang dari adanya wali-wali Al-Akhilla. Jadi tidak ada banyak batas, tidak terbatas. Kadang kurang juga kadang lebih ini Al-Akhilla. Kemudian 35 yang jenis wali As-Samra. Di antaranya ada termasuk golongan jenis As-Samra ini, yaitu As-Samra kan berkulit hitam manis. Nah, ini arti katanya. Jumlah mereka tidak terbatas juga. Daripada termasuk golongan orang-orang seperti ini, orang ini, kayak ini, itu senantiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung berdialog dengan Allah. Sebab hati mereka selalu dipenuhi rasa ketuhanan yang tiada taranya. Sudah mendarah daging. Sudah bisa berdialog secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wali As-Samra. Nomor 36, yaitu jenis wali atau tingkatan Al-Wirotah. Di antaranya ada pula yang termasuk golongan Al-Wirotah ini. Mereka dapat warisan Al-Wirosah. Warisan dari mana? Selalu dapat warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka Al-Wirosah ini adalah para ulama. Al-Wirosah ini pewaris para nabi. Kelompok Al-Wirosah ini yaitu termasuk orang-orang yang suka sekali beribadah. Ibadahnya itu sampai melebihi dari batas kemampuannya. Tetap mereka dimampu-mampukan untuk selalu beribadah kepada Allah. Ini memang para ulama, pewaris para nabi, Al-Wirosah. Mereka suka mengasingkan diri di tempat-tempat terpencil. Demi apa? Demi untuk bisa memenuhi kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wirosah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.